Sayyidina Muhammad Rasulillah Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratir ru'asa syuriyah, ashabal ma'ahid, mustasyarin, ashabi turukis sufiyah, akhil aziz muhtaram, sahibil fadilah, ya Haji Luqman, sahibil mahad, Al-Hamid, a'azzallahu bi'izzih. Amin, amin. Dan sebagai Khatib Syuriah Wilayah NU DKI, Kiai Haji Ibnu Mulkan, Rois Syuriah NU Jakarta Timur, dan Kiai Haji Asas Rul Yakin, Ketua Tanfidiyah Jakarta Timur, Bapak Camat Ustadz Ritonga, enggak apa-apa, Ustadz enggak apa-apa. Mudah-mudahan fisihhatin daimah. Amin, amin. Bapak Kapolsek, Bapak Kompol ya, Kompol Kayu, Bapak dari TNI, dan para pejabat pemerintah yang lain. Ashabi wa ikhwati, pengurus ranting kecamatan, seluruh kecamatan Cipayung. Kalau ketua PC siapa? Ketua PC Amdri Basar. Ustaz Amdri Basar. Iya, betul. Dan pengurus ranting seluruh kecamatan Cipayung yang baru saja dilantik. Barakallahu lakum jami'an. Amin. Wa ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wan najah. Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa Bergunu, Jamiatul Qur'an, Jamiatul Qur'an As-Sufiyah, ISNU Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Bapak Ibu sekalian, kita ini kaya. Kita NU ini kaya raya. Maka kekayaan ini harus kita jaga agar kekayaan kita semakin berkembang, semakin kuat. Jangan sampai semakin berkurang, semakin lemah. Itu tugasnya pengurus NU dari PB sampai ranting. Kekayaan apakah yang kita miliki itu? Pertama, bahasa Arabnya at-tarwatil ijtimaiyah, sosial kapital. Kita kaya dengan masyarakat. Tadi sudah disebut katanya NU paling terbesar di dunia. Ketahui kata Kiai Luqman semuanya NU. Berarti kita kaya. Lebih kaya daripada ormas-ormas lain. Tidak gampang ormas yang lain menghimpun kekayaan sosial. Kita sudah ada. Tinggal bagaimana memberdayakan, memanfaatkan kekayaan sosial ini menjadi barokah bagi bangsa Indonesia, wabil khusus bagi Jakarta. Kekayaan sosial harus dipegang kuat. Jangan sampai berkurang, jangan sampai merosot. Harus dipegang dengan teguh, dengan kuat. Dipelihara kekayaan sosial ini. Harus peduli dengan masyarakat, dengan berbagai hal. Kepentingan masyarakat warga harus kita peduli. Tidak boleh kita biarkan. Wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrat tamrid. Ini kitab kuno ini, kitab kuning, kitab ratusan tahun. Namanya kitab Fathul Mu'in, karena Syekh Muhammad
Zainuddin Al-Malibari, orang Malebar, India Barat, Provinsi Kerala, tapi mungkin di Mekah. Kita wajib memberi perlindungan kepada semua warga bangsa, apalagi warga NU, apalagi yang baik-baik, bukan penjahat, bukan pelaku kriminal. Warga bangsa Indonesia, warga Jakarta, warga Jaktim harus mendapatkan perlindungan musliman kana au ghairu muslim, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik harus mendapat perlindungan. Ini kewajiban kita semua. Apalagi kita pengurus NU wajib memberi perlindungan kepada warga bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Jangan sampai ada warga Jakarta Timur, Cipayung, orang itu orang baik-baik, kelaparan, dosa semua. Pak Camat dosa, Pak Kapolsek dosa, semua dosa. Kayaknya juga dosa, Ketua MPC dosa. Jangan sampai ada warga masyarakat Cipayung tidak makan, kelaparan. Selama orang itu warga baik-baik, bukan pelaku kejahatan, harus mendapatkan perlindungan it'am alladzi at'amahum min ju'. Jangan sampai kelaparan. Banyak upaya-upaya dari pemerintah, tapi masih implementasinya masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Adanya Bulog itu kan dalam arti supaya kesediaan pangan cukup, tidak boleh kurang. Ternyata belum seperti yang kita harapkan. Warga NU Cipayung, masyarakat Cipayung muslim atau non muslim, harus mempunyai pakaian yang pantas. Jangan sampai ada yang kumuh, kemproh, apalagi sampai menjijikan. Jangan sampai. Kewajiban kita itu. Apa artinya kita punya ormas ini kalau tidak peduli dengan hal itu? Yang pantas pakaian itu, paling kiai itu, kayak itu harus keren gitu loh. Aduh, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, waliullah, itu tiap hari pakaiannya ganti. Jasnya dibikin dari wol dormil semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 22 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Jamnya Patek Philippe 4 miliar. Tasnya itu Gucci 75 juta. Kadang kita melihat ada kiai yang tasnya itu di pojok ada tulisannya Musyawarah Masuk Ulama Jakarta. Sandalnya Lili. Allah. Minyaknya Misik. Minyak wangi parfum Jo Malone 5 juta, itu Bonai 6 juta. Gak boleh kalah kita ini. Nah, Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu rumahnya mewah, pembantunya 16. Wali Allah. Bahkan min aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub 4, Syekh Qadir Jilani, Abdul Asyadzili, Syekh Ahmad Badawi, Hasan Rifai, wali besar 4 wali kutub itu. Penampilannya keren, kendaraannya keren, tarik-tarik 2 kuda, apalah BW, bukan Lexio. Keren banget ya Allah. Ada yang tanya, Syekh ini kan wali, ulama. Kenapa? Kok keren pakaiannya? Tiap hari ganti. Kalau ulama yang lain kok kumuh, nyemprul. Rokoknya jadi coklat. Jawabnya jadi betul, gak bercanda enggak? Jawabnya nak, libasi yakul. Pakaianku ini, pakaian yang mahal ini, bisa ngomongnya gimana? Ayyuhan nas, ana boleh fala tarhamuni. Wahai masyarakat,
saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi pada kiai nyemprul, ya Allah, yang menyedihkan itu, ngenesakin bahasa Jawa, ngenesakin. Itu pakaiannya ngomongnya gini, Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai melarat, kasihanilah saya. Oleh karena itu, kiai, apalagi pengurus NU, penampilan harus keren. Ya, kalau kata Imam Syadili, orang kalau sudah kaya, sholatnya khusyuk. Allahu Akbar, khusyuk. Ya orang melarat, Allahu Akbar, proposal mana lagi nih? Belum ruku dulu. Dan SPP sudah waktunya belum saya kirim, mana ini? Sujud, kredit mobil belum selesai nih. Pikirnya begitu. Kalau mau khusyuk, kaya, nanti khusyuk. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatasgharu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha, wa tasgharu fi aini al-'azimil 'azaimu. Mari kita raih makarim, adhaim dengan azimah. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat. Coba kalau kita lihat 50 orang kaya di Jakarta, di Indonesia. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum, punya BCA. Itu uangnya 42 miliar dolar. Yang 1 miliar dolar 15 triliun. Hitung sendiri berapa jadi? Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 38 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 Khairul Tanjung. Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu yang punya Bluebird, taksi Bluebird. Saya cari orang Cipayu nggak ada. Padahal Allah berfirman, walaqad katabna fi zaburi annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Kekayaan alam ini saya siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Batu bara, nikel, mining, boksit, gas, minyak, uranium, titanium, emas, belian. Punya? Ada yang punya? Yang saya sebutin ada yang punya? Ini batu bara harganya lebih luar biasa nih, sampai 350 dolar. Yang paling rendah 180 dolar. Bagus loh harganya. Yang punya batu bara. Kalau ente nggak punya, ya tetap aja nggak punya. Batakoy. Oleh karena itu Pancasila itu lima sila itu. Sila pertama lumayan. Ketuaan masa lumayan, masih bagus-bagus, sholat penuh-penuh, haji hampir buta ngantri. Nomor 2 apa? Lumayan. Kita masih ada gotong royong, masih ada tolong menolong. Nomor 3 persatuan lumayan. Gak kayak Timur Tengah, kita masih bersatu lah. Nomor 4 demokrasi, partai-partai bebas. Nomor 5 keadilan sosial, lumayan. Tidak sama sekali. Masih jauh panggang dari api. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Kekayaan alam ini jangan dimonopoli oleh orang kaya saja. Itu Quran itu. Maka yang paling penting bukan pertumbuhan saja, tapi pemerataan. Sri Mulyani sering pidato, ekonomi kita tumbuh 5%. Kadang-kadang tahun kemarin
7%. Yang tumbuh itu siapa? Yang tumbuh itu siapa? Pengurus ranting ini ya tetap aja melarat-melarat. Nah, itu kewajiban kita bersama. Bagaimana ayo kita bangun, kita tingkatkan masyarakat kita dari sisi ekonomi. Ini perintah Allah dan perintah Ahlussunnah wal Jamaah. Ajar kita mengajarkan, madzhab kita mengajarkan kita harus kaya. Asalkan niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, itu namanya azimah, bukan hawa nafsu. Apa namanya? Bukan hawa nafsu. Azimah. Saya harus kaya. Itu azimah namanya. Sayyidina Utsman kaya, pernah sedekah gandum yang dibawa diangkut dengan 700 onta. Gak dijual oleh Sayyidina Utsman, disodakohkan. Sayyidina Utsman tuh sahabat. Ente pernah sedekah berapa kali? Saya tahu ketawa. Ente pernah sedekah berapa kali? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan nama ini Waliullah Sultan Arifin, orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur ke Imam Syafi'i. Beliau ziarah kubur Syafi'i pada kuburan di Mesir, di Kairo. Dia orang Baghdad, berangkat ke Mesir ziarah kubur Syafi'i. Setelah sampai sana, melihat kanan kiri kuburannya Imam Syafi'i, masyarakatnya miskin-miskin, melarat-melarat, gak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk Fustat, namanya daerah Imam Syafi'i di situ, untuk bangun Rusunawa. Sampai sekarang masih ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, besar tulisannya di Mesir. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali, kaya, dermawan. Ente wali bukan? Kaya tidak? Enggak semuanya. Untuk apa terus hidup ini? Untuk apa? Wali bukan, kaya tidak, roman tidak, atau dermawan tidak. Untuk apa kalau tidak semua itu? Mari kita pikirkan bersama. Ya nggak usah besar-besar lah. MWC Cipayung saja bagi orang mengangkat ekonomi warga NU Cipayung. Itu aja dan nggak usah mikirin Indonesia lah, besar enggak. Jadi Pak Jokowi yang mikirin itu Pak Luhut itu sih. Ya ini sih MWC Cipayung aja. Gimana supaya warga NU Cipayung semuanya sejahtera. Rata-rata punya rumah 2 lantai. Bukan masalah doa, bukan amin. Ini saya bukan lagi doa, bukan. Amin. Rata-rata punya mobil ya Avanza nggak apa-apa lah, Xenia nggak apa-apa lah. Rata-rata sejahtera. Yang ketiga, wal iskani, dan rumah tempat tinggal. Kita harus berupaya memikirkan warga NU Cipayung semuanya punya rumah. Wa tamalid dawai, dan memelihara kesehatan, mampu beli obat, wa ujud tamri, dan biaya kesehatan. Sekarang ada apa? Ada apa? BPJS, upaya pemerintah dalam rangka biaya kesehatan dengan biaya murah. Tapi lebih baik lagi kalau MWC Cipayung mandiri, bukan hanya BPJS, punya klinik sendiri, punya bahan pengobatan sendiri dengan gratis. Masya Allah, kapan dia? Kapan ya? Cepatnya, Kiai. Cepatnya ya. Nah, itu dalam rangka memelihara kapital sosial, memelihara kekayaan masyarakat. Kalau gak dipelihara itunya, lari nanti. Wahabi bagi-bagi uang, dia lari jadi Wahabi. HTI bagi-bagi uang, dia lari di HTI. Atau ormas lain punya klinik, punya rumah sakit, dia lari ke sana. Paham tidak? Insyaallah. Kalau bapak-bapak, saya yakin
NU-nya nggak akan luntur sampai kapanpun. Lalat pun tetap NU lah. Tapi anak cucu kita dengan adanya kemajuan teknologi yang dikatakan culture pop culture, budaya yang pop, sudah kita juga kalah dalam budaya ini, pasti terpengaruh dengan hedonis, kemewahan. NU-nya tidak menjanjikan itu, ini ormas lain yang menjanjikan itu. Pasti. Bahkan bisa lari ke radikalisme karena putus asa. Sebenarnya gampang. Dikira kalau ikut ISIS itu sejahtera, khilafah di Suriah dan Irak, adil, makmur, sejahtera. Pada berangkat ke Suriah, mati semua malah. Nah, yang kedua, kita kaya dengan kekayaan al-tharwatil hadariyah. Apa? Culture capital. Kita kaya dengan budaya. Harus kita pelihara. Harus kita tingkatkan, harus kita jaga. Budaya Maulid Nabi, budaya baca berjanji, baca debat, budaya selamatan, akekah, syukuran rumah baru, naik pangkat, anak lulus sekolah, ada syukuran, itu harus dipelihara itu. Dipelihara, kelihatannya sepele, tapi itu dalam rangka memelihara budaya kita, jangan sampai hilang. Maka pengurus NU terutama Suriah terutama wajib hafal berjanji. Kalau ente undang Suriah baca berjanji, jangan disediakan bukunya. Kalau nggak apa, nggak usah diaprobin. Kenapa? Karena berjanji milik kita, debat milik kita, burdan milik kita. Kalau bukan kita yang jaga, yang rawat, yang hafal, HTI suruh ngapal, Salafi suruh ngapal, nggak mungkin. Berjanji hafal-hafalan supaya terjaga, apalagi dijaga. Paham tidak? Hafal, nggak usah pakai lihat buku. Wa amma qaifatu thaqifan falam yuksiru bil ijabati qira wa uraw bis sufaha wal abida fasabu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta udibat bin dima'ina ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi lakani hadha al asabiyyah wa qala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atillahu maqrul karim bi'atin syadid salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa gitu. Gak usah pakai lihat kitab. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ada pengurus NU khutbah baca, jangan pakai lagi minggu depan. Apa bedanya pengurus NU dengan tamatan MAN? Apa bedanya tamatan MAN dengan pengurus NU? Kalau sama-sama khutbahnya baca, memalukan. Khutbah hafal-hafalan itu loh. Enggak, khutbah paling gampang, khutbah itu paling gampang. Alhamdulillah, asyhadu an la Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, usikum taqwallah, qala Allah Ta'ala, cerita apa saja sih, bukan nakir boleh lah, bukan nakir. Terus doa selesai ya Allah. Oh baca itu loh. Pokoknya kalau dari Suriah khutbahnya baca, jangan dipakai lagi minggu depannya udah. Dalam rangka kita memelihara budaya kita, paham tidak? Culture kita. Kita tunjukkan kita punya teknologi beda dengan yang lain. Pengajian, ayo kita kuning di mana-mana, di wilayah, di kantor cabang, minimal sebulan sekali deh. Agar kita selalu merujuk pada kita kuning. Masalah-masalah kemasyarakatan harus kembali kepada kita kuning. Gimana hukumnya ini, gimana hukumnya itu, gimana hukumnya orang sudah cerai, gimana hukumnya orang istrinya banyak nak dapat warisan sama apa enggak. Itu harus kembali kita kuning semuanya lah. Jangan kembali ke intelektual. Buku putih
Kita punya kitab kuning. Kembali ke Fathul Qorib, kembali ke Fathul Mu'in. Itu hadarah kita, budaya kita. Maka harus rajin bahtul masail. Cara tidak bahtul masail. Cara tidak. Oh, insya Allah. Kita ada insya Allah. Baca burdah, ya Allah. Di kulli baitin maziddah. Burdah itu setiap baitnya itu ada khasnya. Insya Allah. Kalau baca burdah, barokah insya Allah. Hidup tenang tentram. Amin tadakuri jironin bidi salami. Mazat tadam anjaro min muklatin bidami. Am habbatir rihu min tilqai kathimatin. Wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami. Fama li'ainika in kulta fufahamata. Wa ma liqalbika in kulta stafik yahimi. Ayah sabus sobu'an nal-hubba mukatimu. Ma bainamu min huwa mutarib. Gak ada apa ini? Gak ada apa? Yang apa dia? Ayo. Yang apa yuk? Saya temani ayo. Ojo mau dibanding kayak apa tuh? Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Masyish muridnya Syekh Syu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Kuburnya di Wahran Al-Jazair. Kalau Abdul Masyish kubur di Tuan Maroko. Dan Asyadili kuburnya di Mesir, di Kumetro. Kalau Abdul Abbas di Iskandaria. Begitu pula Muhammad Al-Busiri di Iskandaria. Beliau sakit stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menggubah syair yang isinya menyanjung-nyanjung Rasulullah. Silakan bikin. Seminggu mimpi lagi, ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa radiya'ahu, senang dipuji, menerima dipuji. Wa masaha jasadahu, Rasul mengusap-usap badannya. Fata'affa fawran, besoknya bisa berdiri, bisa jalan lagi. Itulah burdah. Amin tadakuri jiranin bidi salami. Mazat tadam anjara min mukratin bidam. Kenapa kau selalu menangis terus-menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi rindu pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas terik matahari, angin bertiup kencang di desa Kaltimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu gelisah, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi kena asmara. Pasti kamu lagi mabuk cinta, pasti. Aku saja, tuh bekas air matanya di pipimu sampai seperti kaliran air itu, kalen. Ngaku saja kamu pasti lagi mabuk asmara. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwal fa'arraqani wal hubbu yang talidul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk, rindu, kangen pada seorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang kamu kangeni sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Yang ku kangeni, yang ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyyun al-amirul nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi
mustamsikuna bihablin ghairi munfasim. Yang kukarni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidud Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alam Mulki wal Malakut, yang kita harapkan syafaat pertolongannya ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan atau problem apapun. Ada yang hafal tidak? Wah, ini dalam rangka menjaga budaya milik kita itu. Kalau kita yang hafal burda, siapa yang sering hafal? Kalau kita tidak hafal burda, yang suruh hafal siapa? Wahabi, Muhammadiyah. Kita harus hafal itu dalam rangka memperkuat budaya kita. Itu milik kita. Ya Allah. Yang bukan dari Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Budar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udab, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Taraf, bin Sharuh, bin Arhu, bin Falim, bin Abir, bin Al-Fahshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Ahnuh, bin Idris, bin Hormuz, bin Mihrayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syid, bin Adam alaihissalam.